Ini semua bukti, wahai saudaraku, betapa Rasulullah SAW sangat menekankan tentang masalah pelaksanaan sholat ini. Kenapa? Karena perintahnya pun langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah SAW dipanggil ke atas langit di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah tentang pelaksanaan salat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Abu Ayyub Bangun Alangkatin. Saudaraku, Islam, agama yang hari ini kita yakini, memiliki 5 rukun. Yang salah satunya adalah sholat. Ya, sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dan sholat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan pemisah antara keislaman dengan kekufuran. Sholat merupakan pemisah antara keimanan dengan kemunafikan. Oleh karena itulah, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang begitu besar. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang ekstra terhadap sholat ini. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh di dalam pelaksanaannya. Rasulullah SAW menerangkan begitu detailnya. Rasulullah SAW contohkan dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam tentang pelaksanaan sholat ini. Bahkan Rasulullah SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini semua bukti, wahai saudaraku, betapa sholat memiliki kedudukan yang begitu tinggi dalam Islam. Ini semua bukti, wahai saudaraku, betapa Rasulullah SAW sangat menekankan tentang masalah pelaksanaan sholat ini. Kenapa? Karena perintahnya pun langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah SAW dipanggil ke atas langit di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah tentang pelaksanaan sholat ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan salat, begitu banyak keagungan salat ini. Beberapa di antaranya kita akan bahas. Semoga dengan pembahasan dari keistimewaan salat ini bisa memotivasi kita, menyungguhkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam pelaksanaannya, untuk lebih perhatian lagi di dalam pelaksanaannya, karena sholat adalah ibadah yang agung. Apa keistimewaannya? Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabda Rasulullah SAW, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Rasulullah SAW bersabda, dijadikan untuk kurasa kecintaan dari dunia ini adalah kecintaan terhadap wanita dan kesukaan terhadap minyak wangi, terhadap wangian. Dan dijadikan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan, ketenangan, dan dijadikan kebahagiaan bagiku di dalam pandanganku itu adalah di dalam masalah sholat. Ini keistimewaan yang pertama, saudaraku. Ternyata sholat adalah penyejuk mata Rasulullah SAW, kesenangan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat Bilal, "Ya Bilal, qum ya Bilal, fa'arihna bis salat." Wahai Bilal, berdiri wahai Bilal, berdiri wahai Bilal, bahagiakan kami dengan panggilan salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, kebahagiaan beliau adalah ketika melaksanakan salat. Jadi melaksanakan salat itu adalah ketenangan hati bagi Rasulullah SAW. Bagaimana tidak tenang, wahai saudaraku? Di salat itu ada zikir, ada doa yang kita panjatkan, yang kita bacakan. Di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada zikir-zikir yang kita baca. Yang dengan zikir ini hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir itu hati itu akan tenang. Di dalam salat banyak sekali doa-doa, zikir-zikir yang kita baca. Bagaimana hati kita tidak tenang, bagaimana jiwa kita tidak damai. Sehingga inilah yang menjadi kesenangan Rasulullah SAW. Beliau jadikan kebahagiaan beliau itu di dalam salat.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya, untuk minta tolong dari semua urusan perkara yang kita terima, yang kita alami, yang kita dapatin dengan kesabaran dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kalian dengan kesabaran yang kalian miliki dan dengan salat yang kalian kerjakan. Sesungguhnya yang demikian itu akan terasa amat begitu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihat wahai saudaraku, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai sarana, salah satu sarana wasilah kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah mengkabarkan kepada kita. Kabarnya adalah kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau menemui kesulitan, kesusahan dalam satu perkara, dalam sebuah perkara, maka beliau mengerjakan salat. Lihat, beliau cari jawaban, beliau cari jalan keluar dari salat yang beliau kerjakan. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya salat. Yang ketiga, salat ini merupakan cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Was-salatu nurun." Salat itu merupakan cahaya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa saja yang memperhatikan, siapa saja yang menjaga salatnya, tata caranya, waktunya dan lain sebagainya, maka salat ini kelak akan menjadi cahaya untuknya, akan menjadi pembelanya, dan akan menjadi keselamatan untuknya di hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi salat merupakan cahaya. Orang yang mengerjakan salat, hatinya akan terasa damai, hidupnya akan terang benar dengan cahaya. Yang berikutnya, yang keempat, salat merupakan amalan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala ma yuhsabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Salat kita. Salat kita ini adalah amalan yang pertama kali dihisab, amalan yang pertama kali ditimbang. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Seandainya salatnya ini baik, bagus, kalau misalkan salatnya semuanya bagus, maka sungguh dia telah beruntung dan dia akan menjadi orang-orang yang selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau salatnya buruk, salatnya jelek, salatnya rusak, maka sungguh ia akan merugi, maka sungguh ia akan menderita. Lihat wahai kaum muslimin, bagaimana salat dijadikan barometer dari baiknya, buruknya sebuah amal kita. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, wa in saluhat faqad saluha sairu amalihi wa in fasadat faqad fasada sairu amalihi. Kalau salatnya ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap baiklah seluruh amalan yang pernah ia kerjakan. Kalau salatnya ini jelek, buruk, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap jeleklah seluruh amalan yang pernah ia lakukan, yang dulu ia laksanakan. Masya Allah. Ternyata salat ini menjadi salah satu barometer dari baik buruknya amal kita. Yang kelima, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Masya Allah. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat, mereka adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin, banyak lagi keistimewaan-keistimewaan dari sholat ini, tapi kita cukupkan dengan yang singkat ini. Dan ini peringatan buat kita semua untuk lebih memperhatikan dalam pelaksanaan sholat kita. Apa yang dikejar dalam sholat itu? Yang kita inginkan adalah tambahan pahala, ketenangan hati dan sebagainya. Jadi laksanakanlah sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan, terhindar dari
terhindar dari ketergesa-gesaan, terhindar dari terburu-buru dan lain sebagainya. Karena sholat adalah sesuatu yang harus kita nikmatin, sesuatu yang harus kita rasakan nikmatnya, dan tidak akan bisa orang mendapatkan nikmatnya sholat kecuali bagi mereka yang melaksanakan dengan penuh ketenangan, bagi mereka yang melaksanakan dengan penuh kekhusyuan. Semoga bermanfaat. Saya Abu Ayyub Angkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين